Dapatkan pembahasan soal asli UTBK maupun sosum lainnya di www.simple.id/buku-susu-macan. Dalam pengelolaan informasi geografis, diperlukan basis data yang bereferensi spasial. Sebab acuan basis data dalam pengelolaan informasi geografis adalah sistem koordinat Kartesian. Pernyataannya benar. Nah, SIG atau sistem informasi geografis dalam pengolahannya membutuhkan data spasial dan data atribut. Data spasial ini maksudnya data keruangan, ya. Bisa berupa peta ataupun citra penginderaan jauh. Sedangkan data atribut itu dia adalah data pelengkap yang wujudnya bisa berupa angka, tabel ataupun grafik. Kemudian kalimat yang bawah juga benar. Acuan basis data dalam pengelolaan informasi geografis adalah sistem koordinat, ya. Jadi sistem koordinat Kartesian ini ya secara umum biasa juga disebut dengan sistem koordinat aja gitu ya, tanpa kata Kartesian. Dalam data spasial disajikan dalam dua bentuk atau model. Yang pertama yaitu bentuk raster, disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau piksel-piksel atau grid. Yang kedua bentuk vektor, disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Nah, jadi maksudnya di sini informasi geografis dengan sistem koordinat ini berarti bicara data vektor. Dua-duanya benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Ya, jadi tadi ada istilah raster dan vektor itu adalah pembagian dari data spasial ya. Jadi alurnya begini. SIG punya dua jenis data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial ini berupa gambar ya, bisa peta, bisa citra penginderaan jauh. Sedangkan data atribut itu adalah data pelengkapnya. Bisa berupa angka, tabel ataupun grafik. Nah, terus tadi karena data spasial itu gambar, di sini ada dua pembagian lagi, ada dua format, ada format raster dan format vektor. Jadi gambar raster itu adalah gambar yang berbasis piksel atau kotak-kotak yang ketika semakin diperbesar itu semakin pecah begitu ya, seperti kita melihat gambar JPG misalnya. Sedangkan yang namanya gambar vektor itu karena dia berbasis koordinat, maka dia diperbesar seberapapun tidak akan pecah. Itu pembagian jenis data spasial begitu ya, ada raster, ada vektor. Data titik, garis, dan area yang diperoleh dari GPS, Global Positioning System, adalah jenis data raster. Sebab data dari GPS dapat diolah menjadi sumber informasi bagi pembuatan peta digital. Pernyataannya salah. Data titik, garis, dan area yang terbentuk dari koordinat merupakan jenis data vektor. Nah, data dalam SIG terbagi menjadi dua, yaitu data spasial, yaitu data keruangan yang berupa gambar, peta, atau citra penginderaan jauh. Kemudian data spasial terbagi menjadi dua format, yaitu data raster, yang merupakan gambar yang berbasis piksel atau grid, jadi gambar yang berbasis kotak-kotak, yang dia akan pecah, semakin diperbesar semakin pecah. Nah, contoh format gambar raster yang paling dikenal adalah dengan ekstensi file JPG, ya, JPG, kemudian BMP. Berikutnya vektor, gambar yang berbasis koordinat titik, garis, dan area. Nah, perbedaannya dengan raster, vektor ini tidak berbasis kotak-kotak, dia berbasis koordinat. Artinya gambar vektor ini semakin diperbesar, dia tidak akan semakin pecah. Berikutnya data dalam SIG, setelah data spasial ada data atribut, yaitu data pelengkap, bisa berupa angka, tabel, ataupun grafik. Nah, alasannya di sini benar. GPS merupakan salah satu alat survei yang data koordinatnya dapat menjadi sumber informasi bagi pembuatan peta digital. Jadi jawabannya D, karena pernyataannya salah, tapi alasannya benar.
Penentuan batas areal bahaya kebocoran pipa gas dalam sistem informasi geografis yang paling tepat dilakukan dengan metode tracking, scoring, overlaying, superimpose, atau buffering. Ketika menentukan batas area bahaya kebocoran pipa gas, maka yang harus diperhatikan adalah jangkauan atau radius jarak yang bisa terdampak. Nah, ini ilustrasinya ya. Misalnya di tengah-tengah ini adalah titik kebocoran pipa gas, maka radius sekian harus dipelajari bahwa itu daerah yang akan bahaya begitu ya. Dalam SIG, penentuan analisa jangkauan ini disebut buffering. Jadi di sini jawabannya yang E. Dalam melakukan kajian cepat atau quick assessment wilayah bahaya tsunami, dua macam data dasar yang harus tersedia adalah data kemiringan dan ketinggian tanah, elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang laut, run up gelombang dan keberadaan hutan bakau, kepadatan penduduk dan permukiman, atau penggunaan tanah dan jalur evakuasi. Nah, di sini membahas tentang bahaya tsunami. Untuk mengkaji wilayah bahaya tsunami, data yang perlu untuk diperhatikan adalah ketinggian atau elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang laut. Tsunami akan mengancam daerah pantai yang menghadap samudra, jadi lautan lepas dengan gelombang yang tinggi dengan kedalaman yang cukup dalam, dan juga daerah yang rendah, dataran rendah di sekitarnya. Makanya upaya mitigasi bencana ketika terjadi tanda-tanda tsunami seperti gempa yang kuat gitu kan, kemudian laut surut. Nah, salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah segera menuju ke tempat yang tinggi. Nah, karena jelas tsunami itu akan menghantam daerah yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi di sini jawabannya yang B, elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang laut. Teknik analisis dengan SIG untuk mengetahui luasan sempadan sungai seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah buffer, overlay, density, slope, atau intersect. Dalam SIG ada beberapa metode analisis, diantaranya yang pertama buffering atau analisis jangkauan. Analisis ini menggunakan perhitungan luas area atau jangkauan dari suatu objek. Gambar pada saat ini termasuk analisis buffering. Gambar tersebut menunjukkan aliran sungai di sebelah kiri dan daerah aliran sungai di sebelah kanan. Analisis buffering juga dapat digunakan untuk memetakan daerah yang terdampak kebocoran pipa gas, tumpahan minyak di laut, atau untuk menentukan radius daya serap konsumen dari suatu toko. Kemudian analisis berikutnya ada namanya overlay, artinya tumpang susun peta. Analisis ini mengkombinasikan beberapa peta dasar untuk menghasilkan sebuah peta turunan yang baru. Misalnya ketika ingin menganalisa kerawanan longsor di suatu wilayah, itu diperlukan data topografi, curah hujan, dan jenis tanah. Jadi di sini jawabannya A, buffer atau analisis jangkauan. Contoh teknik analisis spasial menggunakan SIG yang diilustrasikan pada gambar di atas adalah A, buffer, B, overlay, C, density, D, zoom in, atau E, zoom out. Ilustrasi tersebut menggambarkan tumpang susun peta. Ini merupakan salah satu teknik dalam SIG yang disebut overlay. Cara kerja teknik ini adalah dengan mengkombinasikan beberapa peta dasar untuk menghasilkan sebuah peta turunan yang baru. Contoh penerapan teknik ini salah satunya adalah pembuatan peta kerawanan longsor. Peta topografi, curah hujan, dan jenis tanah dipadukan sehingga dapat diketahui area mana saja yang rawan longsor dan area mana saja yang aman dari longsor. Nah, ini contohnya ada 3 peta dasar. Yang pertama topografi di desa X, yang kedua curah hujan di desa X, dan yang ketiga adalah jenis tanah di desa X. Nah, dari data peta topografi ini kita ketahui ketinggiannya. Kemudian dari peta curah hujan jelas tinggi atau rendahnya curah hujan, dan jenis tanah di sini kita akan mengetahui
karakternya juga, maksudnya apakah tanah ini tergolong tanah yang mudah tererosi atau tanah yang kuat terhadap erosi. Nah, 3 peta ini dikombinasikan, ditumpang susun sehingga bisa menghasilkan peta kerawanan longsor desa X. Nah, ini contoh ilustrasi dari teknik overlay. Jadi di sini jawabannya yang B, overlay. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.